Voice of Indonesia. Oke, kita ke keliling Indonesia. Kali ini kita akan bersama dengan salah seorang konten kreator, sekaligus juga anggota dari Indonesian Food Blogger. Ada Mbak Zenet Tobaroni. Mbak Zenet, apa kabar? Baik Mas, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat datang di studio Voice of Indonesia. Wah, sudah sejak kapan ini Mbak jadi konten kreator dan anggota IDFB? Pertama mungkin awalnya dari blogger ya Mas ya. Sudah mungkin dari kuliah tuh udah belasan tahun yang lalu. Wah, udah lama ya? Udah lama, jadi nama blogger sendiri udah lama banget pertamanya. Cuman baru terakhir mungkin 2-3 tahun belakang ini aku mulai baru create di IG story atau di Reels gitu. Baru mulai bikin konten-konten tuh baru 2-3 tahun terakhir. Dan kontennya makanan semua? Enggak, aku sih sebenarnya lebih ke travel ya. Cuman kan aku kayak lebih ke food enthusiast gitu. Oh, oke. Jadi selain emang travel bareng anak-anak yang biasa aku bawa konten, aku juga kalau makan tuh suka review, tapi review yang mendetail gitu. Ya gitu ya. Iya. Itu lokusnya Indonesia atau keluar negeri juga? Tergantung Mas, kalau di Indonesia aku tuh embrace lokal. Jadi misalnya kalau aku kan suka ngikut suamiku tugas keluar kota tuh, misalnya kalau kayak ke Pontianak aku lebih embrace cari yang lokalnya daerah gitu. Kalau keluar aku ya fokusnya sama lokal luarnya gitu loh. Jadi emang seneng gitu Mas. Iya. Tapi kadang-kadang juga bisa kumpul sama sesama anggota IDFB atau ada pertemuan-pertemuan khusus juga? Ya sering suka ngobrol, kalau ada acara cerita di FFB juga pernah juga. Oke. Nah, salah satunya kuliner ini adalah kuliner tradisional, tapi ada unsur-unsur kolonial Belandanya ya. Betul. Perkedel. Ya, perkedel yang kalau orang bilang persatuan kentang dan telur, nanti kita bahas itu valid nggak ya? Nah, gitu. Oke, kalau gitu sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tonton dulu videonya ya. Kita tonton videonya berikut ini, tetap bersama Voice of Indonesia. Potong 1 kilogram kentang. Goreng kentang dalam minyak panas. Hancurkan kentang selagi panas. Iris daun bawang dan seledri. Buat adonan roux, masak 300 ml air, 150 gram margarine, garam secukupnya. Masak sampai mendidih, matikan api, masukkan 150 gram terigu, aduk cepat. Panaskan adonan roux dengan api kecil. Campurkan kentang yang sudah dihaluskan, 3 kuning telur, garam 1 asdet, merica 1 asdet, bubuk pala 1/2 asdet, irisan daun bawang, tuna kaleng, aduk rata. Masukkan adonan roux, aduk rata. Bulat-bulatkan adonan perkedel. Goreng dalam minyak panas. Lumuri perkedel dengan
putih telur yang sudah dikocok rata. Balik perkedel 1 kali saja. Ya, Mbak Janet, Ya. ternyata gampang juga tidak Perkedel bikinnya. tuna siap Betul. dihidangkan. Siap dihidangkan. Nah, berarti nggak makan waktu lama ya. Tapi kenapa sih begitu tertarik dengan kuliner yang satu ini, yang ada nuansa atau unsur-unsur kolonial Belandanya? Kenapa, Mbak? Jadi tuh awalnya Mas kan pas aku mau random gitu ya, kepikiran agak-agak aneh gitu, mikirin banh mi gitu kan. Terus saya mikir gitu kan, kayak ini Vietnam tapi kok baget, kok kayaknya random banget gitu kan. Terus baru ingat ternyata mereka jajahan Prancis gitu kan. Oh iya. Nah, makanya terus kemudian kita berpikir, oh ya ini kan kalau makanan di Indonesia itu kan banyak banget gitu kan, bekas Belanda, karena Belanda udah terlalu lama di Indonesia itu gitu. Jadi mulailah mengeksplor, saya akhirnya bikin di blog saya ada beberapa kuliner selain perkedel tuh kayak ada kroket, kayak selat Solo, dan itu ternyata kalau dijabarkan sangat panjang gitu sejarahnya gitu, sampai dia bisa dari yang bentuk aslinya seperti ini, Iya, iya. sekarang jadi asimilasi seperti ini, kayak seperti perkedel ini gitu loh. Jadi Mbak literasi dan riset-riset juga ya? Wah sangat, jadi saya sampai biasanya tuh sampai nge-googlingnya itu sampai pakai bahasa Belanda gitu, ntar tinggal diterjemahin gitu, karena kadang-kadang suka dapat info yang nggak dapat kalau pakai bahasa Iya, Indonesia iya, iya. gitu. Dan itu setelah itu ditulis di blog. Ada di blog saya, ada beberapa kuliner gitu. Yang menarik-menariknya itu ya. Eh, tapi tidak hanya perkedel, tapi memang seperti kroket ya, apalagi ya lapis legit, Betul, seperti kayak misalnya selat Solo. selat Solo ya. Awalnya selat kan Solo tuh literalistik gitu Mas ya. Hmm. Terus kemudian nyampai ke Indonesia, biasa kan stik makanan mahal, daging mahal banget apalagi zaman penjajahan kan. Iya, iya. Akhirnya jadi menyusut banget bentuknya. Nah, mereka yang orang westerner tuh nggak terima, ini mah apaan nih stik seperti ini gitu kan. Makanya namanya diubah jadi selat Solo atau salad dari bagi Iya, iya, mereka iya. gitu. Jadi prosesnya tuh panjang sekali. Panjang sekali ya. Iya. Dan balik lagi ke perkedel. Tadi sempat disinggung persatuan kentang dan telur. Iya, betul. Emang benar begitu ya? Artinya. Kenyataannya tidak sama sekali. Oh, Asalnya betul. Jadi apa? Karena kalau kita ngomong sejarah sedikit ya Mas ya, kan dari bahasa Belanda namanya frikadel ya. Frikadel itu bentuknya beda, cara masaknya juga beda, isi dalamnya juga beda. Semuanya beda sama sekali. Oh, semua sebenarnya. beda? Semuanya beda. Kita mungkin bahas dari awal cara masak ya. Kalau kita jelas namanya kentang goreng, perkedel goreng, Ya. udah pasti goreng gitu kan, udah valid kan. Sementara mereka cara bikinnya itu pakai kaserol sama di oven. Oh, tidak ada goreng sama sekali. Tidak ada goreng sama sekali. Kemudian dia bentuknya juga kalau kita udah jelas kan bentuk bulat pipi, pakai telur. Nah kalau mereka bentuknya kayak sosis Mas, jadi benar-benar panjang silinder. Nah dan untuk isiannya mereka tuh pure daging. Jadi kayak ya benar kayak makan sosis Beda atau banget dong makan kalau daging gitu ya. bola-bola. Itu betul beda sekali, bola-bola Swedia gitu kan. Nah kemudian sampai ke Indonesia, sebenarnya di Belanda sendiri juga sempat tuh karena mereka zaman perang, jadi komposisinya diubah 50-50, 1:1 antara kentang sama daging. Terus pindah ke Indonesia, mulailah disesuaikan dengan kearifan lokal gitu kan. Jadi mulai yang daging, cuman kita kalau saya lihat tuh lumrahnya daging kita cuma 1:2, ini seperti yang saya bikin, itu dagingnya 1, kentangnya 2 gitu. Kemudian ke tempat-tempat daerah sekitar se-Indonesia disesuaikan lagi, misalnya kayak yang penghasil ikan, yang pantai-pantai, misalnya daerah Sulawesi, jadilah perkedel ikan, pakai ikan tuna, ikan tenggiri, kadang-kadang ada yang ditambahin sama parutan kelapa gitu. Terus ada juga yang dagingnya ada ikan, ada kentang yang pure kentang ini yang biasanya dijadikan teman makan soto ya. Hampir semua soto pakai kentang, bener kan? Kentang bener. Ya. Terus ada yang nggak cuma kentang, jadi bahan dasarnya diganti jadi singkong gitu daerah apalagi daerah timur tuh kan singkong. Ada juga yang perkedel tahu. Jawa Barat itu ya biasanya. Ya, atau Jawa Barat gitu. Jadi benar-benar basicnya sih emang dari kentang, cuman udah pindah ke Indonesia udah beraneka ragam. Jadi kalau ditanya ada nggak sih resep paten gitu loh, itu nggak ada karena bener-bener udah nggak ada sama sekali, di tergantung daerah. Mungkin kalaupun mau dibikin yang paling umum
ya perkedel kentang itu. Kentang yang Paling umum. banter kentang sama daging itu saja gitu. Iya. Yang standar umum ya. Standar umum. Tapi kalau misalnya di Gorontalo yang banyak jagung, ada juga perkedel jagung. Perkedel jagung ya. Oke, betul. gitu. Nah, kalau yang di bawah ini bisa ditunjukin nggak Mbak ke kameranya? Ya. Nah, ada apa aja di situ? Itu varian apa aja itu? Jadi ini ada 3 perkedel ya. Pertama tuh mungkin bentuknya agak mirip, cuman bisa dilihat kalau dari dekat warnanya yang paling depan tuh perkedel kentang. Kelihatan dia warnanya kuning sekali gitu. Oh ya, kentangnya kelihatan kuningnya ya. Kentang. Nah yang di row kedua nih, yang di sini, ini udah mulai yang hitamnya lebih kentara. Ini perkedel tenggiri, Iya, dia pakai iya. ikan kan. Bisa dinaikkan lagi Mbak? Atas? Oke, gitu ya. Oke. Oh, terlalu atas. Nih. Iya, segitu ya. Oh ya, pas banget. Oke. Oh, jadi kelihatan semua ya. Tenggiri nih yang hitam. Oh, yang hitam tenggiri. Tenggiri. Sebenarnya bisa pakai tuna atau yang lain, cuman ya, ada juga yang pernah kakap gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan daerah gitu, sesuai hati. Yang paling belakang yang termasuk umum perkedel kentang dan daging gitu. Ya. Yang row belakang agak hitam sedikit gitu. Tapi kalau dari berbagai varian itu masaknya sama ya. Sama. Jadi kan saya masak sekali nih ya. Yang membedakan jadi udah saya bagi 3 tuh. Cuman isiannya, bumbunya sama kayak bagi 3 gitu. Semua prosesnya semuanya sama gitu. Jadi kalau untuk bumbu sendiri kan paling basic kan bumbu halusnya bawang putih, Yeah. bawang merah standar ya. Sama merica, garam dan pala. Cuman setelah saya cari-cari lebih lanjut ternyata bisa berkembang banget gitu. Kayak misalnya ada yang pakai bumbu kari, ada yang pakai bumbu kunyit segala macam gitu loh. Iya, Yang udah iya. mulai spesialisasi Iya. gitu yang bikin khasnya. Jadi Mbak Janet, semua varian itu Mbak videokan, terus diposting? Cara masaknya aja. Cara masaknya yang diposting. secara umum biasanya bikin yang Varian mana nih yang paling banyak di like? daging. Karena saya ngambilnya yang tengah kan daging gitu. Oh, daging ya? Ya betul. Yang paling banyak viewersnya yang Yang perkedel daging. itu ya? Oh gitu ya. Karena di Indonesia juga daging yang memang jadi umum ya. Dan gampang didapatnya ya. Ketimbang juga misalnya telur yang biasa ya dengan kentang ya. Kalau telurnya sendiri kan sebenarnya semuanya pakai telur gitu, Mas, buat Oh, iya, pengikatnya gitu kan. Mhm. Tapi ada variasi pakai tepung atau enggak gitu, man telurnya itu pasti selalu ada. Iya. Jadi kalau kita bahas tadi sejarahnya dan juga cara pengolahannya, bahan-bahannya yang berbeda sekali, kita berarti ngambil nama doang ya kalau gitu ya? Iya, iya betul ya, menyerap kan? aja kan, perikadel, jadi perkedel gitu. Iya. Jadi sebenarnya pun kalau di Belanda itu dia jatuhnya seperti snack, Mas, kayak ya bitterballen sama kroket gitu. Kalau kita kan perkedel tuh agak jarang dia kalau misalnya dijadiin snack lepasan gitu. Biasanya Yeah. kan dia ada pairing sebagai side dish gitu kan, misalnya sama soto atau enggak. Kalau nggak sama soto pun sama lauk lain pasti dia dimakan besar sebagai side dish gitu. Betul makan berat lah ya, Iya. bukannya makanan ringan. Betul. Kalau menurut Mbak, makanan-makanan seperti perkedel dan lain-lain itu yang ada unsur-unsur kolonial yang misalnya sampai sekarang terus dimasak oleh keluarga di Indonesia, itu kalau ada orang Belanda datang ke sini, ada pertanyaan nggak? Nah, ini menarik, Mas. Jadi itu di Belanda sendiri ya, itu mereka tuh punya namanya Indofood gitu loh. Bukan merek, Bukan merek ya? Indonesia Food lah kalau gitu kan. Indonesia Food, Jadi oke. mereka tuh menganggap tuh kuliner Hindia lah, kita bahasain Hindia itu udah kayak makanan lokal mereka. Jadi kayak misalnya kita ditanya rawon gitu, oh ini makanan lokal dari Surabaya, Jatim gitu. Jadi mereka menganggap tuh lokal negara jajahan gitu. Iya. Pribumi lah kalau dulu mereka bilang. Jadi mereka pun maksudnya udah sangat embrace itu. Jadi kayak bilang dijual di sana ini bilangnya frikadel goreng, perkedel goreng gitu loh. Jadi mereka pun nggak akan heran karena mereka pun di sana udah banyak makanan-makanan kita yang di sini tuh mereka udah makan gitu. Bahkan kan mereka makan nasi tumpeng pakai perkedel gitu udah biasa, pakai sambal ulek udah biasa banget. Jadi nggak heran mereka karena mereka udah kalau misalnya kita kesini mereka ini makanan Hindia gitu loh. Jadi udah nggak heran gitu. Jadi akulturasi itu sudah
terjadi dan berlangsung sampai sekarang ya. Ya, jadi mereka udah merasa ya makanan India itu udah bagian dari mereka gitu. Jadi kayak mereka sebagai makanan lokal aja gitu, lokal dari jajahan. Ya, Gitu. jadi saya ingat ada pemain sepak bola keturunan Indonesia, Belanda gitu, yang dinaturalisasi, cerita gitu, bahwa mereka tuh ya dimasakin oleh, kalau ibunya Indonesia, dimasakin oleh sang ibu itu ya makanan-makanan Indonesia, ada disebutin soto, ada macam-macam. Berarti memang di sana itu ya gampang juga bahan-bahan itu bisa diperoleh dan diolah ya. Kebetulan ini saya mau cerita, ada teman saya punya, kan tinggal di Belanda, dan dia jual jual ya makanan kita gitu, kayak soto, terus nasi Bali, nasi segala macam gitu kan, diganti terus. Terus saya nanya gitu kan, ini biasa yang paling populer di mana gitu? Semuanya sama aja gitu. Terus tingkat kepedesannya gimana? Nggak jauh beda dari kita. Jadi kayak mereka sendiri tuh kayaknya udah kayak Indonesia udah sama lah gitu, nggak sulit. Soalnya kan mengingatkan Eropa gitu kan. Misalnya kita Eropa bagian lain tuh pedes dikit, yang level-level cabai merah gitu. Misalnya kan makanan Padang kan cabai merah ya. Yeah. Itu udah agak terganggu udah nggak gitu. bisa, ya? Apalagi rawit gitu kan. Ini mereka tuh udah yang tingkat kepedesannya udah hampir sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngejual makanan Indonesia di sana tuh ya nggak susah, karena pangsanya nggak orang Indonesia atau Asia, tapi pangsanya orang lokal sendiri gitu, orang bule sendiri. Menarik ya. Iya, betul. Jadi lidah dan selera mereka tuh udah mirip-mirip kita ya berarti ya. Betul, iya. Gitu. Cuma secara fisik memang berbeda, tapi ternyata yang dimakan sama ya. Iya, mereka juga banyak yang nyariin gitu loh. Jadi pasti laku lah istilahnya kalau di sana gitu. Iya, iya. Gimana kalau menurut Mbak masa depan makanan-makanan seperti ini gimana? Kemarin nih tadi saya bikin ya, saya mulai kepikiran tuh. Kan saya tuh basic tahunya itu perkedel tuh pure ya, kentang aja ya. Terus kemudian saya ngeliat-liat, saya baca-baca. Terus nih bisa, wah ini buat anak-anak enak gitu loh. Maksudnya apalagi kan minimal aja yang perbandingan dagingnya 1:1. Ini yang ikan saya bikin 1:1 loh. Ya. Jadi kentangnya 1, ikannya 1, misalnya 100 gram gitu misalnya. Itu tuh buat lumayan gitu buat asupan, misalnya pagi udah dapat karbo, protein, makronya karbo protein udah dapat gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya dibawa buat sarapan, cemilan, nggak cuman yang sebagai side dish soto gitu, side dish makanan tuh sebenarnya cukup menarik gitu loh. Cukup harus bisa dan cukup baik gizinya untuk tumbuh kembang anak. Makronya dapat gitu. Apalagi diprioritaskan kalau misalnya emang proteinnya kalau bisa 1:1 gitu kan udah cukup masuk banyak gitu loh. Cuman yang nggak jorok tinggal sekali lep gitu bisa. Udah lumayan gitu kan kalau Iya. Nah, ini kan seperti perkedel itu kan cuma ngambil nama dari Belanda ya. Ternyata yang pengolahannya dan bahan-bahannya beda. Nah, kalau dijual ke selain Belanda, kira-kira prospek nggak? Bisa prospek karena dia secara palate tidak terlalu spike. Gitu ya? Ya, jadi maksudnya nggak pedes banget, jadi kayak ya udah kayak makanan yang semua akan bisa terima gitu loh. Oh, bisa ya. Oke, menarik ya. Paling aman gitu loh. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Mbak Zainet nih untuk makanan-makanan Indonesia yang khas banget seperti perkedel dan lain-lain itu untuk pendengar kita supaya terus dilestarikan, terus dipromosikan ke luar negeri, apa? Pesan saya kalau sebisa mungkin ya kita tuh Indonesia seluas ini gitu. Jadi sebisa mungkin kita embrace sama makanan lokal gitu. Karena Jawa aja itu dari titik ke titik tuh bisa beda gitu. Jadi ya kita sebagai orang Indonesia tuh bangga, dan kemudian kita juga promosiin keluar. Kalau misalnya kita ada misalnya mau berkunjung atau tamu datang, tamu dari luar tuh mungkin kita traktir ke makanan Indonesia yang khas, atau kita bawa jamu mereka makanan Indonesia itu biar mereka tahu gitu betapa luasnya makanan dan beragamnya makanan Indonesia ya. Mbak Zainet, terima kasih sudah hadir di Studio Voice of Indonesia. Sukses selalu ya. Terima kasih Mas. Mas. Iya, semakin banyak pengikutnya, followersnya di media sosial. Terima kasih. Dan IDIB juga sukses juga ya. Oke. Pendengar, demikian tadi Keliling Indonesia bersama dengan Mbak Zainet Tobaroni, konten kreator dan juga sekaligus anggota Indonesian Food Blogger di Keliling Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.